Jadi bagusnya PMM itu adalah apapun yang dilakukan guru. Buat sertifikat itu kalau dulu zaman portofolio mau sertifikasi itu Pak Amin, wah harus ikut ke Malang. Setelah saya observasi, kemudian saya ajak untuk bertukar pikiran. Nah, jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Seperti biasa kita akan mendatangkan tamu dalam rangka untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kali ini spesial membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Maka kali ini saya datangkan tamu yang berkompeten untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Belajar. Yang pertama Pak Amin, Nasihul Amin. Gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat selalu? Sehat. Nah, ini Pak Amin mewakili Bapak Ibu Guru, sekaligus Pak Amin adalah Wakakurikulum. Nah, nanti juga akan menceritakan bagaimana proses pengelolaan kinerja di PMM. Yang kedua Bu Isyana. Selamat datang Bu Is. Iya, Pak. Ya, yang ketiga bintang tamunya Bu Happy. Gimana Bu Happy? Alhamdulillah. Selalu sehat, happy? Setiap hari, Pak. Ya, harus begitu. Hidup ini harus happy, ya. Sesuai nama. Yang pertama saya ke Pak Amin. Siap, Pak Amin, apakah sudah menyelesaikan pengelolaan kinerjanya? Alhamdulillah Pak, pada hari ini untuk pengelolaan kinerja khususnya saya sudah 100%. Alhamdulillah. Gitu ya, sudah sampai 100%. Kalau Bisyana gimana? Sudah mengumpulkan semua, tinggal dicek sama Pak Bas. Oh, tinggal dicek apakah Semoga berkas- 100%. Oh, semoga 100% ya. Nah, kalau Baby sudah? Alhamdulillah sampun Pak. Sudah juga. Jadi di pengelolaan kinerja itu semua Bapak Ibu Guru wajib untuk membuat istilahnya RHK, rencana hasil kerja. Di situ nanti akan ada praktik kinerja, ada perilaku kerja, dan juga ada dokumen-dokumen pengembangan kompetensi, gitu ya. Pak Amin bisa cerita bagaimana sih awalnya membuat rencana kerja dan seterusnya lah Pak Amin sampai kok sekarang sudah 100% itu. Baik, Bapak Ibu pemirsa TV Jago, saya akan bercerita terkait dengan platformnya dulu. Jadi Kemendikbudristek tahun 2022 itu merilis sebuah platform teknologi namanya PMM. PMM itu apa? PMM itu platform teknologi yang isinya memberikan sebuah inspirasi untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Baik Bapak Ibu maupun tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya pada awal bulan Januari, sebelum Januari, Desember 2023 itu sudah ada pemberitahuan ya dari Dirjen Kemendikbudristek, kemudian di awal Januari disosialisasikan setiap tenaga pendidikan di satuan pendidikan dibawa ke Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi harus sudah siap untuk melaksanakan kinerja atau membuat rencana kinerja baik guru maupun kepala sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah SMK Negeri Jatirogo langsung disambut cepat, disambut aktif oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian di bulan Januari kita melaksanakan sosialisasi diikuti oleh semua tenaga pendidikan dan juga Tendiknya juga ikut. Total waktu itu ada 92 di ruang guru dan Bapak Pengawas Pembina juga hadir, sehingga pada waktu bulan Januari itu sebagai tahap rencana hasil kinerja dan juga persiapan itu sudah bisa diketahui bersama. Kemudian setelah itu Bapak Kepala Sekolah membuat sebuah SK tim untuk observasi kinerja. Mengingat kita itu tenaga pendidiknya 65 guru, Bapak Kepala Sekolah juga turun untuk observasi, namun ditugaskan beberapa Bapak Ibu Guru untuk sebagai tim observasi kinerja. Tentunya semuanya instruksi dari Bapak Kepala Sekolah dan nanti hasilnya dilaporkan juga sehingga hasilnya valid seperti itu.
selanjutnya di bulan-bulan berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, kurang. Oke. Ya. Monggo Bu Is cerita. Untuk bulan Januari kan sudah membuat rencana atau Ah, NHK dan NHK. kemudian mendapatkan persetujuan oleh kepala sekolah Pak Bas. Ya. Kemudian pada bulan Februari kami membuat persiapan. Oh ya. Persiapan untuk praktik kinerja. Apa saja yang kami lakukan. Kemudian pada bulan Maret mulai observasi. Kemudian bulan April dan Mei sudah tindak lanjut. Tindak lanjut ya. Dan pada bulan Juni ini mulai besok sudah penilaian oleh kepala sekolah dan penetapan hasil kerja kami. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Kalau orang bekerja baik ya mesti nilainya baik. Kan? Apa kinerja atau kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Nah, gitu ya. Siap. Iya. Sampai itu Pak, di status teman-teman guru itu yang 100% itu dibuat di screenshot, dibuat status. Oh. Sekarang gelar saya menjadi SPD GR PMM gitu. Mantap. Iya. Iya. Kalau BPI, jenengan waktu membuat rencana kerja itu yang di pengembangan apa yang diusulkan di situ? Waktu pengembangan cuma mendapatkan sertifikasi dari workshop Bapak. Ya. Yang kedua terus langsung penelaah cerita praktik. Oh, penelaah Oke. cerita praktik. Saya juga tidak tahu tiba-tiba dinilai Bapak ternyata dapat penelaah cerita praktik. Ya. Terus di samping itu kan harus mengunggah juga tugas-tugas tambahnya. Oke, Bu Evi tugas bagian tambahan. apa? Tugas tambahan dapat laporan wali kelas. Oh, wali kelas sudah diunggah. Sampun. Ya. Bagaimana caranya membuat laporan wali kelas itu? Kalau membuat laporan wali kelas ya tiap ini Pak, tiap hari itu Apa saja yang dilakukan? ya yang dilakukan di dalam kelas itu apa aja Oh, sama gitu. anak-anaknya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu guru selain merencanakan kinerjanya juga harus melaporkan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Ada yang wakil juga harus melaporkan apa tugasnya wakil kepala sekolah, apa saja yang sudah dilakukan, termasuk SK penetapannya juga harus diupload, kan gitu ya. Betul. Yang jadi Kakomli sama jadi wali kelas juga harus. Nah, itu memang bagian daripada pengembangan diri di bidang tugas tambahan dan semuanya harus dilaporkan. Ya. Kemudian ke Pak Amin. Siap. Di Pak Amin, setelah jenengan mengajukan kemudian di praktik kinerjanya, setelah observasi itu kan ada catatan-catatannya. Iya Pak. Nah, jenengan dapat catatan apa? Iya Pak. Jadi pada waktu kita persiapan di bulan Januari itu ada indikator perilaku yang dipilih. Nah, alhamdulillah SMK Negeri Jatirogo dari 6 indikator yang ada di PMM itu sudah diratakan. Kita punya komunitas belajar 4 itu sudah merata, mulai dari literasi, numerasi, pembelajaran dan karakter semua dapat. Kemudian dari indikator itu nanti muncul apa istilahnya itu perilaku yang nanti akan kita munculkan di dalam praktik kinerja. Ya. Itulah. Di situ nanti akan menjadi catatan oleh observer, oleh penilai Pak Bas terkait dengan nanti praktik kinerja kita seperti apa. Kebetulan catatan yang ada di PMM saya pada waktu saya menyampaikan praktik kinerja atau pembelajaran itu, saya belum memberikan alasan terkait dengan penguatan positif kepada peserta didik. Kebetulan saya lupa tidak menyampaikan itu sehingga ada catatan itu. Sehingga dari catatan itu saya teruskan untuk ditindak lanjut seperti itu. Ya. Jadi pada waktu itu Pak Amin diobservasi dan disiplin positif ya, Disiplin itu ya, positif, Pak. perilakunya Iya, ya. iya. Kalau di sana apa ya waktu itu? Sama. Sama. Positif, gitu. Nah, jenengan juga dapat catatan. Alhamdulillah hijau semua. Alhamdulillah. Itu semua. Terus pada waktu setelah observasi sudah ada rekomendasi, itu direkomendasikan untuk belajar apa sampean? Rekomendasi untuk ini. Ya, hasil refleksinya itu kan ada rekomendasinya untuk belajar apa? Ada satu rekomendasi dan harus mempelajari modul pada PMM itu pada pelatihan mandiri. Itu pada antara guru dengan siswa mungkin ini emosi. Terkait dengan emosi ya. Alhamdulillah dan sudah dilakukan. Sudah. Ya. Kalau Baby apa yang
hasil refleksinya yang direkomendasikan untuk pengembangan dirinya terkait sama apa? dengan Bu Isyana. Oh begitu ya. Dan sudah mendapatkan inspirasi untuk diterapkan di kelas? Insya Allah sampun. Sudah. Nah ini, jadi bagusnya PMM itu adalah apapun yang dilakukan guru, maka guru akan mendapatkan catatan rekomendasi terkait dengan apa yang sudah diobservasi di kelas, sehingga ada ini kurang ini, gimana agar tantangan yang dihadapi guru itu ke depan akan lebih baik. Nah, maka guru direkomendasikan untuk belajar, ya, belajar bisa melalui PMM ataupun belajar dari literasi-literasi yang lain. Nah, semua Bapak Ibu guru sudah melakukan. Setelah belajar, kemudian Bapak Ibu guru akan mendapatkan inspirasi terkait perubahan yang akan dilakukan agar kinerjanya semakin baik. Gitu ya Pak Amin ya? Iya, betul Pak. Pak Amin, apa yang dilakukan setelah diobservasi, setelah belajar mandiri itu? Jadi ada 3 hal yang sangat penting sekali dari pengalaman belajar mandiri saya dari hasil rekomendasi Bapak Pimpinan. Yang pertama, kita harus selalu membangun motivasi dan juga hubungan positif dengan peserta didik. Artinya peserta didik itu ketika berada di kelas itu mereka belum tentu hatinya itu bahagia semua, fan-fansnya. Jadi harus kita ciptakan suasana yang nyaman. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus selalu siap dengan perubahan yang ada, Pak. Ya. Harus siap dengan perubahan yang ada. Artinya, misalkan hari ini posisinya, misalkan peserta didik harus belajar materi ini, ya kita tidak boleh continue di ruang kelas. Padahal SMK sudah memberikan wahana atau sarana yang luar biasa. Coba kita outdoor learning dan seterusnya. Itu Pak. Gitu ya. Ya. Nah, mantap sekali. Okay. Jadi intinya di platform Merdeka Mengajar itu sudah lengkap. Apa yang dicari guru ada di situ. Nah, itu. Hanya gurunya repot apa enggak? Lah, Bu Isyana gimana dengan PMM? Repot apa enggak sih? Membagi waktu, Pak. Bagaimana kalau guru itu kan selain mengajar itu kan juga tiap harinya harus belajar. Ya. Nah, dengan PMM ini kan memfasilitasi guru mau mencari ide praktik dari guru yang lain atau mau mencari pelatihan mandiri gunanya untuk misalkan kenaikan pangkat. Ya. Terus kemudian membuat pengelolaan kinerja ini kan sebagai gantinya SKP yang dulu-dulu tahun-tahun sebelumnya setiap pegawai itu kan membuat SKP lah. Gantinya mulai tahun ini itu ada PMM dan difasilitasi di PMM ini untuk membuat kinerja pegawai tersebut. Ya. Jadi enggak, saya tanya repot apa enggak? Membagi waktu, Pak. Ada yang sampai malam mungkin. Tidak sampai terus lupa suami itu ya. Ini alasannya guru-guru sih nggak mau ngerjakan itu karenanya nanti kalau saya terus ngopi ini PMM Pak, saya lupa sama suami saya. Enggak ya? Iya, begitu loh. Jadi orang kalau tidak mau mengerjakan itu akan menemukan 1000 alasan. Tapi kalau orang yang semangat untuk berubah akan menemukan 1000 jalan. Ya itu harus diingat-ingat itu. Ya. Sela-sela waktu yang ada. Sela-sela waktu bahwa kita harus selalu belajar. Ya. Kita harus selalu menimba ilmu, selalu memperbaiki diri agar apa? Pelayanan kita kepada anak didik semakin maksimal. Karena tuntutannya guru profesional kan itu ya. Betul, Pak. Iyalah. Bu Epi kalau ikut pelatihan ya dapat sertifikat. Dapat, Pak. Sampean dapat berapa? Banyak, Pak. Apa banyak itu? Kemarin saya ikut MGMP yang di MGMP Kimia Tuban itu dapat Pak Bintek. Itu tentang PMM juga. Yang di PMM apa? Yang di platform Merdeka. Yang di platform Kurikulum Merdeka. Gimana sampai dapat sertifikatnya itu loh? Sampean dapatnya dari mana? Perlu diantar apa gimana? Kan kita membuat ini aksi nyata dulu. Ya, berarti dari aplikasinya itu nanti yang download. Kan semakin enak toh sekarang. Buat sertifikat itu kalau dulu zaman portofolio mau sertifikasi itu Pak Amin. Wah, harus ikut ke Malang, ke Surabaya, jauh-jauh gitu toh. Biaya sendiri, ikut seminar. Terus dapat sertifikat, sertifikatnya diajukan. Nah, sekarang kan enak guru-guru itu. Nggak usah kemana-mana sambil masak, dapat sertifikat loh sekarang. Ya. Kan, tapi yang penting belajar, mengerjakan tugas, download sertifikatnya. Sampai banyak sertifikatnya.
Baru satu, Pak. Baru dapat satu yang PMM. Ya. Tapi yang lain Tapi juga sudah dapat. Sudah mulai membuat lagi. Ya nanti dapat lagi ya sertifikatnya. Amin. Tapi ya itu pikirannya, kalau dapat sertifikat jangan terus ke bank. Oh ini untuk cari agungan Kak Payu sertifikat PMM. Pikirannya Bapak Ibu guru ya ngono iku ya. Mau dijolno, Kak. Ini untuk bukti bahwa Bu Happy sudah melakukan pengembangan diri. Yang penting bukan sertifikatnya, yang penting dapat inspirasi baru, dan inspirasi baru itu diaplikasikan di dalam pembelajaran, sehingga prestasi siswa semakin baik. Kan begitu kan tujuannya? Iya. Kalau Pak Amin di PMM itu yang agak susah diakses apa Pak Amin? Ada apa enggak? Apa semuanya mudah lancar-lancar gitu aja? Jadi untuk sementara ini fitur terus di-upgrade oleh Kemendikbudristek dan tampilannya sebenarnya tidak susah Pak. Tinggal kita itu mau meluangkan waktu untuk membuka dan juga belajar seperti itu. Ya, jadi terus pelatihan mandiri atau diklat itu juga ada setiap waktu, tinggal kita mengikuti kombel apa. Lah kebetulan ini di awal Januari kemarin Pak Bas langsung membuat kombel internal di SMK Negeri Jati, itu juga diakui Pak oleh Kemendikbudristek. Selain kombel online, kemudian kombel yang antar sekolah seperti FGMP, FGTK, BFI, kombel intra sekolah juga diakui. Alhamdulillah. Ya inilah karena apa, orang yang sudah berikhtiar sungguh-sungguh ya tentu jerih payahnya harus diakui. Diakui bagaimana ya itu sudah menjadi bagian pengembangan diri. Ya, yang terpenting bahwa kita harus selalu aktif ya. Jadi guru tidak boleh berhenti dengan ilmu yang didapat waktu kuliah. Ilmunya sudah berbeda karena apa? Kemajuan teknologinya harus diikuti, ya toh. Ilmu pengetahuan selalu berkembang. Kalau gurunya stagnan di tempat itu ya muridnya malah nemen nanti ya. Nah, kemudian Bu Is mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan PMM atau apa begitu untuk di sekolah kita atau untuk Bu Is gimana? Saya sama Bu Happy itu kan mapelnya itu sebenarnya berbeda. Saya fisika, Bu Happy kimia. Kemudian baru 2 tahun ini kami bergabung di mapel Project IPAS. Untuk materinya itu kami meraba-raba Pak, karena cuma tahu CP ATP-nya saja. Sementara saat kami mendownload perangkat ajar untuk mapel kami itu di PMM masih belum ditemukan, mungkin masih pembaruan terus. Jadi ya sambil belajar di Google, sambil diskusi sama teman komunitas. Enaknya besok diajar apa atau ngasih materi apa dan sebagainya gitu. Itu fungsinya kalau punya komunitas belajar. Jadi apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru jadi tantangan itu bisa diurai bersama temennya. Anak kondonya semikir gitu lah. Nah, nanti kalau dipikir sendiri belum tentu ada jawabannya. Ya paling banter ya ke rumah sakit cari obat. Karena apa, ngeluh, pikir pelajaran enggak dapat ini apa jawaban. Nah, kalau ada temennya, nah, otomatis saling membantu, saling mengisi. Oh ini ada materi baru. Nah, sekarang enaknya itu kan Bapak Ibu guru bisa mengakses pembelajaran lewat online, bisa dari PMM, bisa dari sumber yang lain, kan tidak harus dari PMM. IPAS misalkan dicari aja di YouTube ya juga ada itu nanti ada contoh-contoh praktik baik dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah, itu kami bisa. mengikuti ini kok Pak. Gimana? MGMP IPAS yang ada di provinsi. Di provinsi ikut. Nah, alhamdulillah kalau provinsi kan otomatis masalah orang sak provinsi itu akan tahu semua. Oh, ternyata sama masalahnya kan begitu Bapak ya. Nah, itulah harus aktif ikut di kegiatan-kegiatan komunitas belajar. Karena kita sebagai guru harus saling menceritakan apa kelebihan kita, apa yang jadi tantangan kita. Nah, biasanya hal itu disebut dengan praktik baik gitu ya. Nah, di komunitas belajar kan juga ada praktik baik, komunitas belajar yang ada di sekolah. Siapa yang sudah jadi narasumber? Pak Min sudah praktik baik. Jadi Bu Is juga sudah. Baby? Belum Pak. Besok waktunya. Siap. Waktu praktek baik, Bu Is apa yang disampaikan? Saya menyampaikan tentang ini pembelajaran di abad 21. Kayak begitu. Jadi apa yang dipahami oleh Bu Is, apa yang sudah dilaksanakan di kelas bisa diceritakan kepada yang lain. Itu yang disebut dengan praktek baik. Sehingga yang lain itu bisa
terinspirasi dengan apa yang dilakukan Bu Is, sehingga bergerak bersama-sama memperbaiki kinerjanya masing-masing. Gitu ya. Nah, nanti Bu Evi siap kan? Apa judulnya nanti waktu mau tampil? Ini literasi Belum. sains. Kemarin kan guru IPAS-nya dapat materinya sama literasi sains, gitu cuma ya. dibagi subbabnya. Subbabnya ya, nanti cari ya yang terbaik, yang sudah diaplikasikan nanti diceritakan pada teman-temannya. Gitu ya, semangat ya. Bevi ada usul apa Bevi sama saya? Sudah, Anda ada? Ya. Saya ini saya sambil melihat PMM juga. Bahwa yang harus saya koreksi, saya nilai, saya rekomendasi, itu ada 62 orang loh, Bevi. Banyak kan? Iya. Sehingga saya tahu permasalahan masing-masing. Setelah saya observasi, kemudian saya ajak untuk bertukar pikiran. Nah, kendalanya di mana? Solusinya kira-kira apa? Nah, gitu. Kalau dia sudah menyampaikan, oh berarti yang harus dipelajari ini. Nah, ini juga bisa diterapkan antara guru dengan siswa. Jadi dalam pembelajaran, kalau sudah dilakukan, direfleksi. Direfleksi itu diangen-angen. Apa sih masalahnya? Kok anak-anak susah menangkap macam-macam? Ya, itu disampaikan pada anak-anak. Maunya yang gimana sih pembelajarannya, gitu ya. Nah, kemudian ada ilmu baru ini. Mau dengar ya? Ya, siapa? Jadi Bapak Ibu guru itu juga harus melakukan coaching klinik. Pernah dengar ya? Coaching klinik ya. Coach ya. Jadi iya, apa istilahnya pendampingan. Jadi kita harus melakukan pendampingan kepada masing-masing siswa karena kebutuhan masing-masing siswa berbeda. Antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, itu harus dilakukan pendampingan. Tekniknya menggunakan teknik coaching klinik. Itu ada istilahnya tirta. Nah, jadi waktu pendampingan jenengan harus sampaikan dulu kepada anak itu. Kita hari ini mau membicarakan masalah apa sih, Nak? Kan gitu. Oh, Bu, saya kesulitan itu loh, Bu, menerapkan prinsip-prinsip IPAS. Nah, misalkan begitu. Kemudian ditanyakan, diidentifikasi kesulitannya di bagian apa. Anak biar cerita sendiri. Oh, saya kesulitan memahami ini loh, Bu, rumus-rumus kimia begitu loh. Terus ditanya, setelah mengidentifikasi, nah kamu sudah tahu kesulitannya itu. Besok biar lebih paham gimana? Tanya begitu. Sehingga anak bisa muncul sendiri jawaban, oh saya nanti akan belajar kelompok, Bu, gitu ya. Itu namanya aksinya. Jadi tirta itu satu, harus tahu tujuannya. I-nya identifikasi. R-nya, nah itu aksinya apa? Tanya, aksinya apa? Oh, membuat kelompok. Terakhir ta itu tanggung jawabnya. Kapan kamu akan belajar kelompok? Tanya begitu. Oh iya, nanti Pak minggu depan, nah gitu. Itu prinsip-prinsip coaching klinik disingkat dengan tirta. Bisa itu diterapkan Bapak Ibu guru untuk memperbaiki kinerjanya sehingga anak terlayani dengan baik. Itu ya Pak Amin ya. Siap. Ya terus apa ini? Sudah habis loh ini, silakan tanya. Jadi gimana? Di SMK Negeri Jatirogo ini luar biasanya satu ini, jadi admin atau pengelola kinerja utama ini langsung dipandu langsung oleh beliau Pak Basuki, sehingga beliau itu setiap hari tiada ini istilahnya luang untuk tidak melihat progresnya kinerjanya Bapak Ibu, sehingga ya kita cepat, bahkan di awal Mei kemarin sudah ada yang 100% dan seterusnya, akhirnya disusul oleh yang lain. Andai kata tidak dipantau terus oleh Bapak pimpinan, kendor kemungkinan namanya orang itu punya kegiatan macam-macam, tapi dipantau terus akhirnya jalan dan bisa sesuai dengan program. Ya Pak Amin, karena begini, saya itu harus memastikan bahwa Bapak Ibu guru melakukan pengembangan dirinya betul-betul. Yang saya cek pertama adalah ini dokumen-dokumen pengembangan diri. Di situ ada observasi. Bukti dokumennya apa? Harus benar. Bukti dokumennya observasi itu laporan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu guru kan tidak laporannya yang diunggah, malah sertifikat. Ya nggak sama lah. Nah kayak begitu itu mesti saya teliti satu persatu, ya. Sehingga apa? Ke depan Bapak Ibu guru akan paham. Oh kalau observasi berarti laporan, harus membaca juknisnya, membuat laporan bagaimana. Kalau setiap yang diunggah terus kita anggap itu sudah benar, belum tentu. Nah itu tidak akan merubah
kinerja sekolah karena semuanya sudah dianggap baik, benar. Enggak, masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, itu bagian daripada memastikan bahwa proses belajar di SMK Jatirogo itu terjadi. Makanya saya harus ngecek sendiri satu persatu. Ya, observasi saya lakukan. Penilaian juga harus saya lakukan. Juga harus saya pantau apa rekomendasi saya kepada Bapak Ibu guru, apa sudah dilaksanakan, kan begitu ya? Iyalah. Jadi kalau sering saya panggil ya sabar-sabar saja. Betul, sambil belajar Pak. Bu Epi belum saya panggil ya? Belum, Pak. Ya, Bu I sudah tak suruh memperbaiki. Iya, ya. Pak. Tapi sudah diperbaiki, Pak. Sudah diperbaiki lah. Kalau sudah perbaiki nanti 100%. Kalau belum diperbaiki, ya belum. Ya. Saya itu berbasis data. Betul. Penilaian berbasis data. Saya tidak mau ngarang-ngarang. Pokoknya yang di sini tidak sesuai ya saya suruh memperbaiki. Dalam tenggat waktu kan masih sampai Juni kan. Betul. Sekarang kan masih Mei akhir ya. Berarti masih ada 1 bulan untuk memperbaiki ya, diperbaiki, disesuaikan dengan rekomendasinya Pak. Gitu ya. Iya. Siap. Bu Epi sudah, Bu Epi? Mantap. Saya ada pertanyaan gimana Pak? Iya, boleh tanya, boleh. Kan untuk PMM 1 semester ini kan baru istilahnya langkah awal kita evaluasi. Misalkan untuk praktik kinerja sudah dilaksanakan dan ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Ya. Nah, pada pengembangan kompetensi itu kan ada minimal KKM kayak 32 poin. 32 poin. Nah, baiknya untuk semester berikutnya apakah kami sama 32 poin, apakah sebanyak-banyaknya Pak? Kayak Ya, gitu. begini Untuk, loh ya. Poin yang kami dapatkan. Ya, sebetulnya Bapak Ibu guru itu salah mengartikan poin itu. Seakan-akan semakin banyak semakin baik. Tuntutannya hanya 32. Yang dituntut itu bukan sertifikatnya. Yang dituntut itu aslinya adalah sudah melakukan pengembangan diri. Lah buktinya sudah melakukan pengembangan diri, ada sertifikat, ada laporan. Apakah ke depan saya butuh banyak? Ya tergantung nanti rekomendasinya. Yang direkomendasikan saja hasil refleksi dirinya. Oh, saya kurang di bidang penguatan positif. Ya sudah, itu pelajari. Ya sudah, itu kalau sudah 32 poin ya sudah. Lah nanti kalau kekurangan saya ternyata kontribusi di dalam pembelajaran membuat kelompok, ya itu yang dipelajari Bu Is. Ya. Tidak usah memperbanyak-banyak mencari sertifikat. Ya, yang terpenting itu adalah menjawab kekurangannya. Kan di dalam pengelolaan kinerja itu kan mesti kelihatan toh. Di situ kan ada pertanyaannya. Apa tantangan yang dihadapi? Jawablah itu dengan pengembangan diri. Terkadang Bapak Ibu guru tidak menjawab tantangannya, hanya mencari sertifikat yang mudah didapat. Gak cocok. Penyakitnya mbek obate iku ora cocok. Loro flu diobati loro weteng ya gak mari. Ya kan begitu kan? Betul. Bapak Ibu guru di dalam kelas itu kan ada tantangannya. Oh, tantangan saya kurang kontribusi di dalam membuat kelompok. Jenengan kok belajar masalah sing lain gitu. Ya kekurangannya di situ ya belajar di situ. Itu ya. Lah berapa jumlah poinnya? Ya dilihat aja di situ. Kalau minimal 32 ya sampean cari 32 karena tantangan tidak hanya satu kan. Tantangan pertama, tantangan kedua, ketiga kan begitu ya. Itu yang harus dijawab. Ya Bu Is ya, bukan banyaknya. Kalau standarnya 32 poin ya sudah 32 poin itu diperoleh. Kok semakin baik ya semakin baik juga, semakin banyak kan semakin baik. Ya. Tapi kalau menurut saya yang baik adalah yang sudah mendapatkan poinnya sesuai standar dan mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Sertifikatnya tidak pernah diaplikasikan. Ya, podo ae muridnya tetep ae. Ya, kan begitu ya. Baby mau tanya? Sudah. Saya senang kalau ada baby. Yang penting happy. Terus ora usah tanya. Betul. Ya makanya muridnya happy semua ini muridnya happy. Galang ini muridnya ya. Maka ini guru ya happy. Pak Amin, ada yang ingin disampaikan? Cukup Pak. Cukup? Iya. Bapak Ibu guru, Bu Is sudah cukup? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah cukup berarti kita akhiri podcast ini dengan pantun. Siap. Ya. Ini pantunnya ini ya untuk kita semua. Siap. Jangan lupa. Iya, bilang Pak. Cakep. Tentara datang tangkap penyelundup. Cakep.
Bawa senjata yang tertutup. Cakep. Semangat kerja tak boleh redup. Cakep. Agar bahagia menjalani hidup. Cakep, luar biasa. Salam Jago, TV Jago selalu berkembang, selalu maju. Kita juara bersama-sama. Amin. Luar biasa. Ya.